Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tahunnya baru tetapi Tuhannya tetap sama. Saya mengambilnya dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan selamat memasuki tahun yang baru ini dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada kabar baik yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Bahwa tahun boleh berganti, keadaan bisa berubah-ubah, tetapi kenyataannya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tetap sama, baik kemarin, saat ini, maupun sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang salah berpikir bahwa kehidupan yang disertai oleh Tuhan adalah kehidupan yang bebas dari masalah dan persoalan hidup. Kehidupan yang disertai oleh Tuhan adalah ketika menghadapi persoalan, Tuhan cepat menjawab. Atau yang paling sering terjadi adalah ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, maka kita berusaha untuk membuat jalan sendiri dan dengan kekuatan diri kita sendiri. Marilah kita mengingat kembali 3 hal ini, supaya Bapak Ibu Saudara juga memahami dan tidak salah mengerti ketika ada hal-hal yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang pertama, rancangannya adalah rancangan yang sempurna dan terbaik atas kehidupan kita. Yakini dan peganglah perkataan Tuhan ini di dalam Yeremia pasal yang 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan Bapak Ibu patut mempercayainya. Dan yang kedua, kasih setianya besar, penyertaannya sempurna atas kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-10, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu besar dan sampai selama-lamanya atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, semua yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun tidak baik keadaannya, semua pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya yang indah di bumi ini. Tetaplah berpikir positif dalam segala hal, karena Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saat ini, mari kita belajar juga dari seorang Daud di dalam firman Tuhan. Mari kita belajar dari Daud bagaimana ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-18, Daud menceritakan pengalamannya. Bagaimana Tuhan menolongnya melepaskan dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan dari Mazmur pasal yang ke-18 ini. Dan kita dapat belajar bersama-sama apa yang dilakukan seorang Daud sehingga ia akhirnya mengalami kemenangan dari semua musuh-musuhnya. Yang pertama, Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menjadi sumber kekuatan Daud. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasal yang 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Daud tidak pernah berpaling dari Allahnya. Sebelum dan sesudah ia menjadi raja, satu-satunya sumber kekuatan Daud adalah Allahnya.
luar biasa. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu? Yang kedua, dalam kesesakannya Daud selalu berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada ilah lain. Apakah ketika Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan sudah mencoba untuk selalu berseru kepada Tuhan, sudah selalu mencari dan berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada kekuatan diri kita sendiri? Waktu kita berseru kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu bekerja dan mukjizat Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan yang ketiga, Daud memakai cara Tuhan, bukan caranya sendiri dan juga bukan kekuatannya, bukan juga kekuatan diri sendiri. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-21a, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah cara Tuhan untuk kita bisa melewati semua persoalan dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah belajar untuk tetap mengikuti cara-cara Tuhan, sekalipun masalah yang sedang kita hadapi ini terasa sulit dan berat? Dan yang keempat, melalui setiap masalah Daud percaya bahwa ia sedang dilatih juga oleh Tuhan. Daud menjadi semakin kuat, tangkas menghadapi berbagai macam situasi yang sulit dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Tuhan Yesus adalah pelatih untuk kebaikan kita. Dan yang kelima, Daud selalu bersyukur dan memuji Allah apapun keadaannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-18 sampai dengan ayat yang 49, Daud selalu mengucap syukur, Daud selalu memuji Allah dalam keadaan sulit dan terjepit sekalipun. Apakah Bapak Ibu Saudara juga sudah melakukannya? Apakah hanya ketika keadaan-keadaan baik saja kita mau bersyukur dan memuji Allah kita? Daud telah melakukan bagian yang terbaik sehingga ia telah menjadi seorang pemenang kehidupan. Puji nama Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memegang setiap janji firman Tuhan. Dan kita mau belajar dari Daud untuk kita belajar bagaimana cara-cara supaya kita menjadi seorang pemenang kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengajarkan kepada kami jalan-jalan yang Engkau kehendaki, supaya kami bisa menjadi seorang pemenang kehidupan. Berkatilah kami sepanjang hari ini, bahkan berkati kami sepanjang tahun 2025 ini. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona.